Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat belajar di rumahnya. Kembali lagi di channelnya Al-Aitam di pembelajaran tematik. Nah, hari ini kita masih di tema 2, subtema 3 tentang menyayangi tumbuhan. Hari ini subtema baru ya, tentang menyayangi tumbuhan. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, coba disimak baik-baik ya videonya sampai selesai. Hari ini kalian akan belajar bersama Ibu Eli. Nah, di sini Ibu sebelumnya akan menginformasikan terlebih dahulu mengenai kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, hari ini kegiatan pertama yaitu kalian mengerjakan latihan soal subtema 2. Karena kita akan masuk ke subtema 3, maka sebelum kalian mengerjakan subtema 3, maka kerjakan terlebih dahulu latihan soal subtema 2 ya. Nah, setelah itu kalian menyimak video pembelajaran dari Ibu. Yang kedua, kita akan belajar tentang wawancara. Di tema 1, subtema 1, kalian juga pernah belajar untuk mewawancarai ya. Nah, hari ini kalian akan memberikan, di sini Ibu akan memberikan pengertian wawancara. Dan yang ketiga, menentukan posisi bilangan caca pada garis bilangan. Nah, untuk itu kalian sekarang siap belajar kan ya? Nah, Ibu akan mengecek kesiapan terlebih dahulu ya. Oke, cek perlengkapan. Hari ini sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, kita cek perlengkapan yang harus kita gunakan. Yang pertama, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, pastikan kamu sudah menyiapkan buku pena 3A, buku catatan tematik, dan alat tulis yang biasa kamu gunakan. Coba kamu boleh lihat ya, apakah buku catatan tematiknya sudah kamu siapkan, buku penanya sudah disiapkan, dan yang lainnya. Yang kedua, cek kesiapan. Sebelum kegiatan belajar, Ibu harap kalian sudah berada di tempat yang nyaman menurut kamu untuk belajar. Duduk siap dan menyimak video pembelajaran sampai selesai. Dan setelah kamu menyiapkan perlengkapan dan kamu sudah siap untuk belajar, maka mari kita awali kegiatan pembelajaran dengan berdoa agar kita senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam kegiatan pembelajaran. Mari kita berdoa. Silahkan angkat kedua tangan kalian ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Alhamdulillah, barusan kita sudah berdoa. Maka dari itu kita mulai ke kegiatan pembelajaran. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian wawancara. Kalian silahkan buka buku pena halaman 151. Sudah? Kalian harus dibuka ya, harus sambil dibuka ya bukunya agar kalian lebih memahami apa yang Ibu maksudkan. Karena Ibu akan menjelaskan melalui buku penanya. Nah, yang pertama, materi wawancara. Kalian tentunya pasti pernah menemukan orang yang sedang diwawancarai, ataupun kalian pernah
melihat seorang reporter yang sedang meliput orang yang sedang mewawancarai, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Kira-kira apa ya wawancara itu? Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Nah, narasumber itu adalah orang yang memberi informasi. Nah, dalam wawancara ini biasanya ada dua orang yang terlibat, yaitu ada pewawancara dan ada narasumber. Kalau pewawancara atau reporter itu adalah orang yang bertanya-tanya. Kemudian kalau narasumber adalah orang yang memberikan informasinya. Nah, begitu ya. Di sini ada langkah-langkah dalam melakukan wawancara. Yang pertama, kalian ketika akan mewawancarai seseorang harus menentukan temanya terlebih dahulu. Contohnya, kalian akan mewawancarai seorang petani jagung misalkan. Nah, tentukan kalian misalkan akan mewawancarai cara menanam jagung. Nah, berarti itu temanya tentang menanam jagung ya. Dan yang kedua, menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan tema. Sebelum kamu memulai kegiatan wawancara bersama narasumber, maka tentukan terlebih dahulu daftar pertanyaannya. Buat dulu, kamu harus membuat daftar pertanyaannya terlebih dahulu. Yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan yang dibuat harus disusun menggunakan kata tanya. Nah, masih ingat kan? Kalian sudah belajar tentang kata tanya, itu ada kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kata apa biasanya digunakan untuk menanyakan keadaan. Misalkannya, apa yang Bapak petani lakukan ketika akan menanam jagung. Nah, itu adalah pertanyaan untuk kalimat tanya apa. Kemudian yang kedua di mana. Di mana itu kata tanya yang biasanya digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana Bapak petani menanam jagung setiap harinya. Nah, itu pertanyaannya. Kemudian ada kata tanya kapan. Kata tanya kapan itu biasanya menanyakan tentang waktu. Kapan biasanya Bapak menanam padi? Apakah di pagi hari, di siang hari, ataupun bahkan di malam hari? Itu kata tanya kapan. Kemudian kalau kata tanya siapa, itu biasanya menanyakan orang atau pelakunya kalau dalam cerita ya. Nah, kalau misalkan dalam petani ini siapa yang menanam padi di ladang biasanya. Nah, itu kata tanya siapa. Kemudian yang kelima, kata tanya mengapa. Mengapa adalah kata tanya yang menanyakan sebab. Mengapa Bapak menanam jagung? Mengapa Bapak apa gitu ya? Itu menanyakan sebab. Mengapa. Nah, kemudian dan yang terakhir bagaimana. Nah, di sini kata tanya bagaimana itu digunakan untuk menanyakan cara atau proses. Misalkannya, Bapak, bagaimana cara menanam padi agar padi itu bisa tumbuh subur? Nah, itu adalah kata tanya bagaimana. Nah, pertanyaan dalam wawancara ditulis menggunakan kata-kata baku ya. Menggunakan kata-kata yang baku yang sesuai dengan ejaan. Nah, kamu sudah paham kan tentang apa itu wawancara? Sekarang waktunya kalian latihan.
Kerjakanlah, ayo berlatih halaman 151 sampai 152. Sebelum mengerjakan, bacalah teks hasil wawancara tentang cara menanam tanaman anggrek. Nah, di sana kalian baca dulu teks ceritanya, cara menanam tanaman anggrek. Kemudian, pertanyaannya ada di 152, yaitu apa saja langkah-langkah menanam tanaman anggrek berdasarkan teks tersebut. Tuliskan dalam kotak. Nah, kamu boleh mengerjakan dalam buku catatan tematik ya, karena jika tidak cukup. Begitu. Sudah paham tentang wawancara? Mari kita lanjutkan ke materi berikutnya. Materi yang kedua yaitu menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan. Coba kalian perhatikan dan buka buku halaman 152. Di sana ada pendalaman materi tentang menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan. Sebelumnya, kamu tahu tidak apa itu garis bilangan? Kamu tahu juga tidak apa itu bilangan cacah? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya tentang apa itu bilangan cacah. Nah, bilangan cacah adalah bilangan bulat yang tidak negatif yang dimulai dari 0. Contohnya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, itu disebut dengan bilangan cacah ya. Nah, ingat kalau bilangan cacah itu tidak ada negatif. Nah, dan dimulainya dari 0. 0, 1, 2, 3, dan sampai seterusnya sampai tak terhingga. Dalam bilangan cacah ini tidak ada angka negatifnya ya. Yang kedua, garis bilangan. Apa garis bilangan itu? Yaitu garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus di mana setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Contohnya seperti ini. Nah, kamu juga bisa melihat contohnya di buku halaman 152 ya. Nah, di situ ada gambar seperti ini yang memiliki angka-angka. Di sini Ibu bentuk garis bilangannya belum dikasih angka atau nomor ya. Nah, itu disebut dengan garis bilangan. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama, bilangan cacah dapat dituliskan dalam sebuah garis bilangan secara berurutan. Nah, coba kalian lihat di gambar yang pertama, gambar garis bilangan yang pertama. Itu garisnya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai seterusnya. Nah, bilangan cacah ditulis secara berurutan ya. Yang kedua, pada garis bilangan setiap titik digambarkan dengan jarak yang sama. Kamu bisa melihatnya di buku. Setiap dari angka 0 ke angka 1 ke angka 2 itu memiliki jarak yang sama di antara setiap nomornya. Yang ketiga, terdapat tanda panah yang menunjukkan bahwa garis tersebut dapat diperpanjang sampai tak terhingga. Nah, pada ujung setelah angka 10, lihat ya, di sana itu ada tanda panah yang menunjukkan bahwa bahwa garis tersebut dapat diperpanjang sampai tak terhingga, sampai hitungan yang tak terhingga. Nah, yang keempat, semakin ke kanan letak suatu bilangan, nilai bilangannya semakin besar. Contohnya dari sini dari angka 1, 2, ke angka 3, ke angka 4, angka 5. Nah, ini menunjukkan bahwa bilangannya semakin ke kanan, maka angkanya semakin besar ya. Dan yang selanjutnya, selain menunjukkan urutan bilangan, garis bilangan juga dapat digunakan untuk menyelesaikan soal penjumlahan. Nah, contohnya di sana ada contoh tentukan hasil dari 4 ditambah 5 menggunakan garis bilangan. Nah,
untuk penyelesaiannya dan contohnya agar kamu lebih memahami tentang menentukan posisi bilangan caca pada garis bilangan, Ibu akan memberikan contoh soalnya ya.